Selamat pagi semuanya, salam Pramuka. Salam. Pada pagi hari ini bersama saya Kak Diani Padmatantri selaku pewarta istimewa. Pagi semuanya kakak. Selamat pagi. Nah kakak semua, saat ini kita sudah kembali lagi bersama di podcast Ruang Istimewa Pewarta Istimewa Kuarti Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah kali ini kita akan membahas dua acara seru tentunya, yaitu tentang Jambore on the Air and Jambore on the Internet. Gitu. Di sini nanti kakak yang belum tahu gimana sih untuk mengikuti dan belum paham, kita bakal tanya-tanya sama beberapa narasumber yang datang pada pagi hari ini. Gitu. Nah narasumber yang sudah datang pada pagi hari ini ada 3 nih Kak Suraji nggih, kemudian ada Kak Saka, lalu ada Kak Agnes. Gitu Kakak. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja kenalan dulu sama kakak yang sudah datang selaku menjadi narasumber. Nah, kita bisa mulai dari Kak Suraji. Mau tanya-tanya dulu nih Kak. Iya. Nah, Kak Suraji itu kalau sehari-harinya kesibukannya apa sih Kak? Terus di Pramuka juga menjadi apa gitu? Oh iya. Kalau sehari-harinya saya sudah pengangguran. Wah. Tidak ada pekerjaan pokok sekarang ini karena per 1 Juni kemarin sudah purna tugas di Dinas Pendidikan ya. Kemudian sehari-harinya kita sekarang saya berfokus di Gerakan Pramuka, baik itu ada di kuartir cabang Kota Yogyakarta maupun di kuartir daerah istimewa Yogyakarta. Kalau di Kota Sekretaris, kalau di Kuarda Sukwewaka Binawasa. Selain kegiatan-kegiatan yang lainnya ya otomatis yang karena masih terfokus di Pramuka dulu. Ya. Oke, kita tanya nih ke Kak Saka. Kalau Kak Saka sehari-harinya ngapain Kak? Kalau saya sehari-hari saya mahasiswa, saya di UPN Veteran Yogyakarta jurusan Hubungan Internasional, dan kalau di Pramuka saya juga aktif di Pewarta Istimewa. Selain itu juga membina di SMA Negeri 9 Yogyakarta. Kemudian kalau yang kalau di membantu teman kakak-kakak juga di Kuarda biasanya gitu Kak Diani. Oke, terus kalau Kak Agnes kesibukannya apa Kak? Wah, kalau saya ini saat ini sedang freelance Kak di asisten editor, kemudian sambil menyambi mencari pekerjaan tetap begitu ya. Kemudian kalau di Pramuka sekarang aktif di Pusbang Jusinfo Kuarda DIY, jadi di bidang jurnalistik, kehumasan, dan sistem informasi kayak gitu Kak Diani. Oke. Nah, tadi kita udah kenalan sama kakak. Ternyata keren banget ini kakak semua, sangat aktivitasnya cukup padat ya, apalagi Kak Raji juga selaku kayaknya orang penting nih. Oh, iya. Oke. Bukan sok sibuk aja itu. Sok sibuk. Ya. Oke. Nah, terus untuk selanjutnya ini kita mau bahas kan tentang Jota Joti ya Kak? Oh iya. Kita tanya dulu sama Kak Raji. Jota Joti, Jota dulu nih Kak. Jota itu apa sih Kak? Terus gimana sih caranya kita sebagai anggota Pramuka untuk bisa main di Jota itu? Oh iya. Jadi Jota Jambore on the Air itu adalah komunikasi antar sesama anggota Gerakan Pramuka, baik itu di lingkup nasional, mungkin di region, di Asia Pasifik, atau bahkan di seluruh dunia. Nah, pertemuan dari Jambore itu kan pertemuan, tapi ini pertemuannya tidak langsung dari orang ke orang berhadapan, tapi kita menggunakan suatu alat ya. Jadi berkomunikasi, berhubungan, tapi dengan menggunakan alatnya yaitu dengan pesawat. Nah, pesawat komunikasi ini di Jota ini menggunakan pesawat di sekarang ini salah satunya yang dari dulu adalah menggunakan di frekuensi di 40 meter band ya. Nah, 40 meter band ini bukan frekuensinya Gerakan Pramuka, tetapi ini adalah frekuensinya dari Orari. Nah, dari Orari, sehingga dalam komunikasi Jota ini kita bersama-sama dengan anggota Orari atau pengurus Orari di masing-masing lokal. Misalnya di lokal Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulon Progo, atau di Gunung Kidul. Itu karena yang punya hak untuk bisa menggunakan frekuensi itu anggota Orari atau pengurus Orari. Itu komunikasinya, sehingga nanti ada komunikasi 2 arah, dari misalnya dari Yogyakarta sampai dengan
misalnya di Papua atau di Aceh, itu akan bisa berkomunikasi dengan menggunakan itu. Nah, peralatannya ini otomatis didukung oleh rekan-rekan kita yang ada di pengurus orari lokal masing-masing dan di bawah pendampingannya dari beliau-beliau itu. Jadi bisa ngobrol, enak ngobrol seperti kita kalau ngobrol-ngobrol begini, tapi dengan menggunakan itu. Tapi juga ada tata aturan kalau nanti dalam berkomunikasi. Itu salah satunya inti dari itu. Yang terpenting adalah Juta itu adalah untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, ini yang penting juga ini ya. Nggak pernah ketemu tapi bisa bertemu di frekuensi. Langkah luar biasanya antara Gerakan Pramuka yang ada di Yogyakarta bisa dengan di Bangka Belitung misalnya, bisa jauh lagi ke Aceh misalnya atau ke Papua. Nah, ini kan dengan bertemunya itu akan mempererat tali persaudaraan antar anggota Gerakan Pramuka. Kedepannya atau lebih besarnya karena dia anggota Gerakan Pramuka, otomatis warga negara Indonesia, maka akan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia, itu yang paling utama. Itu Mas. Ya. Berarti nanti kita kalau main Juta itu nggak sendiri ya Kak, bisa didampingi sama kakak dari orari. Iya, didampingi oleh kakak dari orari. Ya. Nah, untuk kakak yang mau ikut nggak usah panik, nggak usah tegang, nanti kita pasti dibantu sama kakak orari lokal di setiap kuartirnya begitu ya. Iya. Itu baik. Lokal atau mungkin di daerah, kan tingkatannya daerah, di orari daerah. Nah, selanjutnya itu berarti kakak itu nanti selama kegiatan ini harus mendaftar terlebih dahulu ya Kak, kalau ikut Juta tetapan gitu. Oh iya, kalau mengikuti Juta biasanya dikoordinir oleh adik-adik Dewan Kerja Cabang maupun Dewan Kerja Daerah ya, di bawah dari bidang bina mudanya ya. Kemudian kalau ini memang perlu mendaftar itu dalam arti untuk plotting waktu. Karena kan tersedia kita komunikasi kan hanya 3 hari. Ya, 3 hari. 3 hari itu pun nanti pesertanya kan banyak, tidak hanya 10 atau 20, bahkan bisa 100 lebih. Maka untuk bisa berkomunikasi akan diatur. Nah, diatur sehingga nanti semuanya bisa berkomunikasi di dalam Juta tadi. Kemudian tadi dikatakan didampingi, ya harus didampingin. Maka sebelumnya akan diberi arahan atau pembekalan dulu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada di orari. Misalnya bagaimana kita memanggil pada teman kita, bagaimana kita menerima, bagaimana kita memperkenalkan diri, dan juga salah satunya mestinya kita harus juga hafal alfabet internasionalnya, misalnya A, Alfa, B, Bravo, dan seterusnya ya, kan sampai dengan Z Zulu. Itu harus tahu, karena apa? Nanti kalau ditanyakan, kalau kadang-kadang di frekuensi itu tidak begitu jelas, maka harus diulang. Nah, ini biar dieja enak dengan itu. Salah satunya. Jadi memang perlu mendaftar bukan untuk diseleksi. Diseleksi ya? Bukan. Tapi ini Kak juga yang mungkin izinnya itu. Mendaftar untuk izinnya. Nah, ya. Kalau nanti di stasiun itu kan untuk Juta kan harus ada izin untuk penggunaan Juta. Maka nanti di masing-masing orari lokal, masing-masing orari daerah akan mengajukan izin ke SDPPI ya, perhubungan, untuk mendapatkan call sign Juta ya, call sign Juta. Misalnya saya kalau saya call sign pribadi tidak boleh digunakan untuk stasiun, karena ya harus menggunakan call sign-nya dari sesuai lokal peruntukannya. Misalnya kalau Juta ya ada sign Jutanya masing-masing. Itu pun sebenarnya bisa sampai di tingkat ranting sebenarnya ya, tapi karena keterbatasan perangkat, dan itu kita kebanyakan hanya sampai di cabang. Bahkan gugus depan pun juga bisa sebenarnya ya, mengajukan untuk bisa Juta. Tapi salah satunya tadi ada call sign untuk mengudara, kemudian ada pendampingnya dari rekan-rekan orari. Iya. Tadi ngomong ada call sign-nya. Mungkin Kak Raji bisa bisa kasih tahu nih, call sign dari Kak Raji apa sih? Kak Saka apa Kak? Kak Raji dulu. Iya. Di orari itu ada 3 tingkatan. Ya, 3 tingkatan. Hampir sama dengan di Gerakan Pramuka ya. Apa tuh Kak? Namanya hampir sama. Hampir sama ya Kak? Hampir sama Kak. Nah, kalau ini siaga ini. Gede tapi siaga. Kalau ini penegak. Saya penegak. Anggota dewasa tapi penegak. Anggota dewasa tapi penegak. Jadi ada golongan siaga, golongan penggalang, dan
Penegak. Jadi ada tingkatannya terbawah itu. Kemudian setiap tingkatan itu bisa naik ke tingkatan ke atasnya. Misalnya dari Yankee Delta. Yankee Delta itu paling bawah ya. Atau Yankee Golf. Sekarang ada Yankee Golf karena ada juga seperti itu. Kemudian Yankee Charlie atau Yankee Foxtrot ya. Kemudian yang tertinggi itu Yankee Bravo dan Yankee Echo. Nah, itu tingkatannya. Masing-masing ada tingkatannya. Nah, untuk kewenangan itu nanti ada pada tingkatannya masing-masing ya. Sorry saya Yankee Bravo. Yankee Bravo itu whisky golok 5. Maka saya katakan tadi harus hafal alfabetnya. Ya, Yankee Bravo bukan JB 2 WGL. Dan tidak boleh juga yang menggunakan Yankee Bravo 2 nggak boleh. Whisky goloknya nggak boleh. Harus bahasa Inggris tadi yang 2 ya. Yankee Bravo 2 whisky golok 5. Atau tidak dieja tapi YB2 WGL. Nah, ini kan juga iya harus ada itu. Misalnya ini Kak Saka apa? Kalau saya Yankee Delta 2 Uniform Whiskey Foxtrot. Ya, kalau dicepet ya. Jadi YD2 UWF. Keren ya. Iya, kalau W itu W. Ya, W. Sama kayak kita kalau ngeja bahasa Inggris. Nah, pasti kita di SD. Ya, maka kalau misalnya di stasiun itu stasiun yang komunikasi itu kan menggunakan lokal, biasanya dengan Yankee Hotel. Nah, ini beda lagi. Kalau Yankee Hotel itu adalah untuk club station atau bisa juga untuk Jota itu sendiri. Ya, jadi club station di masing-masing lokal atau masing-masing daerah namanya Yankee Hotel. Jadi bukan tingkatan kalau ini ya, Yankee Hotel. YS2GA misalnya kalau di Orda ya, nanti di masing-masing lokal beda-beda. Nah, kita punya nama sendiri ya, misalnya Kak Agnes ya, ini punya anak, jadi nama-nama sendiri, nama panggilan, istilahnya kita nama panggilan pribadi, kosen atau nama panggilan pribadi. Jadi setiap orang akan berbeda nama panggilannya. Jadi nggak ada nama yang kembar malah ya Kak ya? Nggak ada. Ya, tapi ada juga yang hampir sama, misalnya ada Yankee Golf. Di itu ada Yankee Golf tuh apa, kemudian Yankee Delta tuh apa sama, tapi belakang beda suffix dan prefixnya itu ya, yang depannya yang beda karena ada Golf dan Delta. Tapi setiap orang pasti punya nama sendiri, tidak akan sama dengan yang lain ya. Nah, karena punya nama sendiri Kak, berarti tadi kan lihat Kak Saka aja juga punya nih, berarti kita sebagai anggota pramuka juga bisa join biar bisa dapet itu ya Kak? Bisa. Gimana tuh Kak caranya? Kayak misal ini Kak, ketua kuartir daerah kita kan juga punya call sign ya Kak. Iya. Nah, Yankee Echo 2 Golf Kilo Romeo. Iya. Itu kan salah satunya bisa diberikan juga call sign kehormatan. Misal orang itu memang berkontribusi itu. Juga bisa salah satunya caranya lainnya yang kalau untuk kita ya ujian kayak Raji ya. Iya, betul. ujian. Jadi kalau menjadi anggota Aurari harus ujian. Ujian nasional ini. Ujian nasional. Ujian nasional Oh, ini. iya beneran Kak? Namanya Ujian Nasional Amatir Radio. Biasanya kalau kita panggilnya UNAR. Ya, itu bisa kita ujiannya di Yogyakarta, tapi nanti kita bisa mengajukan izinnya ke Klaten, ke Jawa Tengah, itu bisa. Walaupun ujiannya di Yogyakarta karena ada nanti seperti ijazah atau sertifikatnya itu. Itu kan yang biasa, tapi kalau yang tadi yang untuk kegiatan yang izinnya dari SBPI tadi yang salah satunya dikatakan Kak Saka tadi adalah kosen kehormatan kalau dia seorang pejabat dan ataupun yang penting dalam gerakan mereka bisa kontribusi dalam orari itu akan diajukan oleh masing-masing lokal masing-masing seperti kosen ketua keluarga kita itu ya. Wah ternyata semua tuh bisa punya ya Kak, tergantung dari misal tadi kayak beliau dapat karena untuk kehormatannya atau kita sendiri pribadi juga pengen punya, kita bisa ikut ujian gitu tadi ya Kak. Iya, dan sekarang mudah kalau Delta itu lebih mudah ya. Karena ujiannya juga pakai komputer tinggal. Iya, dan keduanya yang Delta sekarang tidak pakai Morse. Kalau dulu pakai Morse dan ya nah ini tadi katakan sekali yang kalau naik tingkat sekarang pakai Morse. Dan itu ada aturannya harus
8 bps. Jadi satu ketukan itu bisa sekian itu. Beda-beda. Semakin ke atas akan semakin harus lebih cepat. Ini ahlinya komputer. CW. Ya, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut nih Kak. Kalau tadi Kak Raji kita udah ngobrol-ngobrol gimana cara joinnya, terus cara dapetin call sign-nya tadi ya. Kita coba tanya sama Kak Saka nih. Kemarin itu kayaknya sempet ngeliat story-nya Kak Saka nih Kak. Terus ikut kegiatan aktif di lomba malah ya Kak, itu di Bangka Belitung, kurang lebih seperti itu ya Kak? Itu bukan lomba ya sebenarnya, itu apa, seperti Kak? kayak ekspedisi gitu. Ekspedisi ya Kak. Ya. Nah berarti kan Kak Saka ini kayaknya aktif banget ya Kak berarti Wah, ya. iya ya. Nah maka dari itu kini mau tanya-tanya juga nih Kak. Di Jota itu kan ada permainan satelit Jota. Itu apa sih Kak? Terus gimana cara melakukannya? Oke, ini agak berbeda mungkin ya Kak Raji ya dengan yang biasa kita lakukan. Jadi Kak, di Jambore on the Air ini sendiri salah satu yang kegiatan atau aktivitas yang akan dan bisa dilakukan oleh kakak-kakak itu adalah salah satunya komunikasi melalui satelit. Satelit ini satelit buatan Indonesia Kak. Wih. Benar ini. Keren ini. Ini adalah satelit pertama yang dibuat oleh anak bangsa kita. Kebetulan saat video ini diambil, ini satelitnya sedang dalam masa ulang tahunnya yang ke-9. Sudah 9 tahun berada di orbit kita. Namanya 8A2-Orari. Jadi ada orarinya. Jadi ini satelitnya karena dia bisa digunakan untuk komunikasi amatir radio. Namanya kalau kita di satelit itu namanya payload atau barang bawaan satelitnya itu sendiri kakak. Nah payloadnya itu salah satunya adalah ada voice repeaternya. Voice repeater ini sama seperti konvensional kita pakai HT ini ya kakak. Tapi ini kita sistemnya seperti ini. Jadi misal kita dengan antena yang memadai tentunya, bukan antena seperti ini. Jadi HT dengan mudah kita bisa komunikasi, tapi tidak langsung. Misalnya saya dengan Kak Dian misalnya tidak di Jogja, tapi misalnya ada di mana ya Kak, misal di Bali misalnya. Itu tidak dari Jogja langsung ke Bali, tetapi ada perantaranya, yaitu perantaranya melalui satelit itu sendiri. Jadi misalnya dari Jogja kita memancar, lalu lewat satelit, dari satelit dipancarkan ulang ke Bali atau ke mana itu. Dan ini kita bisa melakukannya itu dengan mudah hanya dengan HT, tidak perlu pakai pesawat radio yang besar mewah, itu tidak perlu, hanya pakai HT saja dengan antena buatan sendiri itu pun bisa kita buat untuk berkomunikasi dengan kakak-kakak pramuka yang lain gitu. Jadi kayak lebih simpelnya gitu ya. Ya Lebih simpel, lebih sederhana juga. Terus kalau misal buat ini kan tadi buat alatnya sendiri ya Kak berarti. Iya. Nah itu buat alat sendiri, apakah maksudnya dari kakak Orari juga mengajarkan atau mungkin ada kayak izin kita untuk membuatnya juga Kak? Kalau tadi kan soalnya kayaknya kita juga tetap harus mematuhi aturan-aturan gitu ya Kak. Iya. Itu apakah ada juga atau tidak gitu Kak? Jadi kalau di Orari itu kita memang ada yang namanya eksperimen. Ya, eksperimen itu bisa eksperimen dari tadi mungkin perangkatnya, bisa dengan antenanya. Nah di antena dan perangkat kebanyakan ada spesifikasi dari kakak-kakak kita itu. Ada yang senang dengan bidang teknik ya, bidang teknik, kemudian dia menekunnya di itu, dia hanya senang di byphone misalnya, ngobrol gitu ya, atau di CW ngobrolnya pakai Morse tadi ya. Kemudian dengan lain. Kalau ini bisa kita gunakan atau bisa kita ikuti kakak kita yang di Orari, dia mengajarkan tentang itu. Selain mungkin kalau kita menginginkan di situ, nah ini kan sekarang ini kan harapan dari kakak Orari itu yang muda-muda ini yang tampil, karena yang anggota Orari yang muda itu kan sangat sedikit sekali. Dan ini anggota Orari pun juga walaupun belum berumur 17 tahun itu bisa menjadi anggota. Nah ini ya. Iya. Jadi tidak perlu tidak perlu seperti SIM ya. Tidak perlu seperti SIM yang harus 17 tahun baru bisa mendapatkan itu. Kita bisa. Bahkan anak SD pun ada juga yang sudah pernah ujian amatir radio dan punya call sign Kak Raji. Iya. Itu ada. Jadi bisa SMP. Ada persyaratannya tapi ya. Itu persyaratan yang mudah, hanya boleh ada penanggung jawabnya di rumah, yaitu orang tuanya, izin dari orang tua. Karena apa? Dikhawatirkan kalau dia berkomunikasi
lupa tugas pokoknya. Belajar Karena ya. iya, Ada kode etiknya ya. karena anggota orari itu harus berimbang ya. Jadi tidak boleh kepentingan pribadi, tapi meninggalkan kepentingan yang kampung. Misalnya kita kalau di kampung ada kegiatan, ya kita harus ikut di kampung. Di orari mungkin kita bisa dikesampingkan, mungkin digantikan dengan yang lain. Itu harus berimbang. Jadi tidak usah khawatir yang belum berumur 17 tahun bisa menjadi anggota orari. Ini harapannya juga dari teman-teman orari. Kebetulan saya dari pengurus orari atau saya kebetulan di sekretaris DPP orari daerah desa juga. Kita mengharapkan yang muda-muda ini bisa ikut berkontribusi. Harapannya kalau nanti yang ada ikut di orari kegiatan pramuka, tapi di Jota tadi bisa menjadi anggota orari. Harapannya itu, iya. Biar ada kaderisasi berikutnya, iya. Betul banget sih Kak, karena biar anak-anak itu apa ya, explore ilmu baru gitu ya Kak, berkaitan dengan radio-radio ini gitu ya. Ya, dan ini mengasihkan, sangat-sangat mengasihkan. Kalau sudah sampai dikasahkan begini, ya, semakin lama akan kecanduan tapi baik. Kecanduan tapi Berkomunikasi kan senang di situ. Ya, karena apa? Kita juga bisa kenal seluruh dunia, teman-teman di seluruh amatir radio amatir yang di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja ya. Bisa sampai di belahan dunia manapun kita bisa bertemu, dan itu tidak akan membeda-bedakan negara satu dengan negara yang lain. Itu yang di orari dan di pramuka. Baik, wah ini tadi menarik banget ya Kak, ternyata sampai anak kecil SD aja dia udah bisa punya call sign gitu ya. Iya. Terus tadi juga notice nih terkait kita bisa komunikasi sama dunia, maksudnya dari seluruh dunia gitu ya Kak. Notisnya tuh kesinambungannya nih sama ada card nih di depan. Ini punya Kak Saka. ya ini jadi gini, Kak Diani dan kakak lainnya, saat kita sudah selesai melakukan misalnya kontak dengan satu negara atau misalnya dengan amatir radio lain, misalnya saya dengan Kak Raji, kita sudah berkomunikasi misal lewat HT begitu. Saya bisa meminta konfirmasi kepada Kak Raji dengan misal saya mengirimkan kartu QSL atau kalau di kita sebutnya QSL card. Dan di sini ada ini ya, nanti akan ditampilkan juga. Di sini pasti ada gambarnya, ini bisa bebas, mau gambar kita sendiri pun bisa. Boleh. Ya. Tapi kebanyakan mereka ada di daerah-daerah masing-masing itu yang indah, misalnya daerah Iya, misalnya mereka juga selain itu juga ini menampilkan keunikan daerah yang masing-masing ya Kak itu. Jadi di sini pasti ada call sign-nya. Call sign-nya misal kalau YD2 UWF atau YB2 WGL. Kemudian ada dia memancar dari mana negaranya itu. Kemudian di belakangnya ada datanya nanti. Jadi konfirmasi kapan dia berkomunikasi. Itu ada frekuensinya di mana, ada data-data yang penting itu, dan itu nanti akan dibawakan juga materinya oleh kakak-kakak dari orari saat sebelum prajuta. Biasanya kita ada prajuta juga gitu. Iya, ada pembekalannya. Dan ini nanti kalau kita juga di Jota, adik-adik akan mencatat, ya harus dicatat karena ada rekaman jejak mudanya. Dengan siapa kita berkomunikasi, di mana frekuensinya, kemudian dengan siapa. Kalau di Jota harus ada penanggung jawabnya, jelas ya. Penanggung jawabnya dari kakak-kakak dari orari. Ini harus dicatat. Nanti ada dibekali oleh teman-teman dari orari. Baik, berarti besok kakak ketika ikut kegiatan Jota maupun Joti ini ya Kak, itu juga ada catat atau riwayat kakak itu sudah berkomunikasi dengan siapa aja begitu. Nah, terus nih kita bisa geser lanjut ya Kak ke ini kan karena kita bahas Jota dan Joti nih, kita lanjut ke Joti. Jadi kita ada Kak Agnes. Halo Kak Agnes. Iya, halo Kak Diani. Kita mau tanya-tanya nih. Nah, kalau tadi Jota itu berkaitan sama radio kayak gitu-gitu ya Kak. Sekarang kita mau tanya Joti itu apa sih Kak? Terus kita juga bisa join kah sampai yang anak kecil seperti tadi Jota itu atau beda lagi Kak ini? Baik, kalau Joti ya, karena tadi kepanjangannya udah disebut Kak Diani ya, Jambore on the Internet. Jadi kita berbasis internet semua gitu Kak. Nah, di WOSEM ini dia menyediakan namanya campsite. Jadi kita kayak kegiatan Jambore di
alam terbuka gitu, tapi kita melalui internet kayak gitu. Jadi dari berbagai negara kita bisa mengenal kepanduan-kepanduan di berbagai negara juga, maupun teman-teman yang mengikuti Joti di Indonesia kayak gitu. Joti ini sendiri Kak, kalau dari WOSM ini ada lamannya. Jadi lamannya itu di jotajoti.info. Nah, di situ ada campsite-nya, jadi ada petanya gitu Kak, peta, kemudian ada berbagai aktivitasnya. Jadi ada mulai dari campfire-nya, kemudian ada challenge-nya, ada kegiatan go talent-nya kayak gitu. Jadi bervariasi. Nah, untuk mengikuti ini juga bisa Kak. Jadi dari adik-adik yang di SD itu juga bisa mengikuti Joti ini gitu ya. Namun memang perlu pendampingan dari orang tua juga seperti Orang tua itu. saya. Iya. Ya. Apalagi ini kan internet ya Kak. Jadi bisa diakses lebih luas seperti itu ya. Jadi nggak seperti kita ketemu nih sama orang satu, ya udah sama itu aja gitu. Tapi ini adik-adik atau teman-teman kita ini bisa mengakses berbagai kegiatannya, kemudian juga bisa bertemu dengan berbagai jenis orang nih kayak gitu. Beda-beda Jadi keanggotaannya iya, ya. iya gitu. Mungkin Jadi bisa penggalang mungkin bisa iya, juga ya. iya, Penggalang mungkin atau penegak. biar adik-adik siaga atau adik-adik yang di tingkat SD ini tidak bingung gitu kan, perlu pendampingan juga dari orang tua seperti itu. Wah, ternyata ini ya asik juga ya Kak, kita nggak cuma main Jota, juga Jotinya bisa walaupun masih kakak usia penggalang siaga gitu ya Kak. Iya, betul sekali Kak. Jadi di situ ada banyak sekali. Ini sebetulnya sudah mulai Kak. Jadi mulai kayak teman-teman bisa mengirimkan video talent, kemudian bisa menampilkan apa yang mereka bisa seperti itu. Jadi kayak misalkan bisa nari gitu, direkam kemudian dikirimkan di websitenya, itu juga sudah dibuka kayak gitu. Nah, nanti itu akan ditampilkan oleh WOSM, jadi diseleksi dulu gitu Kak. Terus ada yang ditampilkan itu di kayak kalau di kita itu kita kan ada malam api unggun gitu ya. Iya. Jadi malam api unggun pentas seni. Nah, di Joti ini juga ada gitu Kak. Jadi ada namanya Joti Live. Jadi Joti Live itu nanti menampilkan video-video yang sudah dikirimkan teman-teman gitu. Nah, kadang ketika dari panitia atau penyelenggara ini dia merasa, wah ini videonya seru nih kayaknya, terus bisa jadi diundang juga untuk ngobrol bersama kayak gitu Kak. Semakin ramai juga ya. Iya, jadi bisa ada kesempatan dilihat oleh pramuka atau kepanduan di seluruh dunia gitu ya Kak ya gitu. Kemudian kalau komunikasi juga ada komunikasi via chat. Jadi ada di menggunakan Rocket Chat sama Scoutlink. Nah itu kita bisa, jadi modelnya chat-chatan. Kalau di Jota kan tadi tukeran call sign gitu ya Kak ya. Iya. Nah kalau di Joti ini juga ada namanya, kalau yang dikeluarkan oleh WOSM ini adalah Jampus ID. Jadi seperti call sign juga gitu Kak. Jadi Iya. Seperti kode identitasnya berarti ya? iya kode. Jadi dia punya nanti JID berapa gitu nomornya. Kemudian kalau di Indonesia juga kita ada namanya JJID. Nah, hampir sama ini, cuman kelebihan J satunya ya. Cuman kepanjangannya beda. Kalau yang JJID ini ada jadi Jota Joti ID gitu. Jadi nanti teman-teman yang punya Jota Joti ID ini juga bisa mengirimkan aktivitasnya baik di Jota maupun di Joti gitu Kak. Karena kan nama kegiatannya jadi satu gitu ya, Jota dan Joti. Nah, kalau yang JID tadi yang di internasional, WOSM itu ya? Iya, WOSM itu tiap kegiatan kita dapat kode gitu Kak. Jadi kayak kalau kita kegiatan di alam kan biasanya ada, kita dapat Jelajah itu. apa ya? Dapat stempel gitu ya. Kadang stempel terus tanda tangan kayak kartu kontrolnya gitu ya. Nah, JID ini juga ada Kak. Jadi kita mengumpulkan kode-kode itu dari setiap kegiatan, kemudian diisikan di My Challenge namanya. Jadi ada lembar challenge-nya gitu, kayak lembar kartu kontrol. Nah, itu nanti dapat digital badge. Jadi ada digital badge-nya, nanti bisa buat koleksi biasanya kalau teman-teman ya. Kemudian juga bisa tampil di sertifikat. Jadi kalau
dari WOSM mengeluarkan sertifikat itu ada yang bisa dapatnya polosan, ada yang dia bisa dapat sesuai stempel yang udah dia selesaikan kayak gitu. iya. Apa Jadi yang ada pernah diikuti gitu iya, ya. betul Kak. Jadi ada 7 stempel, ada 7 stem namanya. Nah, ini kalau misalkan rajin mengikuti ini bisa penuh gitu kan. Selama 3 hari itu. 3 hari. Iya, tapi kalau misalkan memang beberapa nanti dia akan muncul beberapa kayak gitu. Itu mungkin Kak Dia nih. Oke, terus tadi kalau saya tadi kan ujian nih Kak. Terus gimana caranya kita itu bisa dapetin si JID ataupun JJID itu Kak? Oke, nah kalau untuk yang JID nih Kak, JID ini kita bisa mendaftar akun WOSM. Jadi akun scott.org-nya. Nah ini bisa dipakai nggak cuman di Jota-Joti aja gitu Kak. Jadi tidak hanya di Platform yang Jota-Jotinya iya, aja betul. ya. Tidak hanya di jota-joti.info itu tadi, tapi juga bisa digunakan selama kita beraktivitas pramuka gitu. Jadi kayak kegiatan-kegiatan internasional lainnya itu nanti kita menggunakannya user atau email dan password itu gitu. Jadi akun itu yang digunakan. Kemudian juga kalau sekarang kan lagi marak pengisian atau kampanye-kampanye SDGs gitu ya Kak ya. Nah, itu juga WOSM juga menyediakan di sdgs.scott.org. Nah, ini juga bisa digunakan akun tersebut kayak gitu untuk mengirimkan project atau artikelnya gitu. Jadi daftar sekali bisa digunakan banyak Beberapa hal kegiatan, gitu ya. beberapa Iya. kegiatan ya. Iya. Semakin seru berarti Iya, ya. betul. Dan itu juga tidak hanya berlaku di tahun ini gitu Kak. Jadi ya selama akun itu masih aktif itu bisa digunakan selanjutnya gitu untuk Jota-Joti ke depannya mungkin gitu kan ya. Iya. Itu. Kemudian kalau yang JJID ini juga daftar Kak. Jadi ada di jotajoti.id, nanti ada cara registrasinya di situ kayak gitu. Nah, kalau yang JJID ini mendapatkannya memang nanti digunakan untuk menyampaikan laporan kayak gitu. Jadi laporan aktivitas Jota-Jotinya. Kalau tadi Kak Raji menyampaikan kan ada lognya ya, lognya. Nah, itu nanti log Jotanya bisa dikirimkan. Kemudian Joti juga ada nih lognya Kak. Jadi misalkan kita mengikuti aktivitas ada webinar gitu Kak, webinarnya kemudian materi. Nah, itu bisa dituliskan kemudian dapat kode berapa kayak gitu. Kemudian kalau misalkan di chat gitu biasanya kita bertukar JID atau JJID itu tadi. Jadi nanti logbooknya diisikan JJID kenalannya kayak gitu. Terus tadi ngobrolin apa aja kayak gitu. Tapi mungkin ini ya Kak Agnes. Jadi mungkin di Joti ini kalau penangkapan saya JJID tujuan utama itu bukan tukeran JJID atau JID. Iya. Kan tadi kalau Jota kan Kak Raji bilang ini untuk mempererat apa ya antar anggota pramukanya. Iya, begitu. betul. Jadi yang diutamakan bukan apa tukeran kode-kode itu ya Kak Raji. Iya, jadi jangan hanya tukeran gitu Tapi ya. ya kayak kita kenal misalnya ya Kak Raji, siapa Iya. tahu di masa mendatang ketemuan atau mungkin apa Iya. bisa menjadi kontak lagi gitu. Betul Menambah sekali. relasi. Karena ini kalau dengan demikian kan dapat mempererat persahabatan satu dengan yang lain. Kemudian yang keduanya, kalau misalnya di Jota berkelanjutannya untuk meningkatkan kompetensi dari masing-masing anggota. Iya, betul Ya banget. kan, Kak. aktivitasnya kan, di tempat di Yogyakarta kegiatannya apa misalnya? Oh, ternyata di Yogyakarta ada misalnya Raimuna daerah misalnya. Oh, ternyata di sana. Oh, ternyata kita wawasan kita di dalam gerakan pramuka akan lebih luas, tidak hanya yang ada di DI saja. Mungkin Iya. kita sudah ternyata di lain tempat mungkin ada kegiatan yang bisa kita adopt atau mungkin bisa kita tiru, kemudian bisa kita kembangkan ya. Oh, ternyata misalnya di daerah istimewa Yogyakarta adanya pramuka istimewa. Lah, ini kan pramuka Mungkin istimewa. bisa dari daerah lain ada apa gitu ya Kak. Tukaran akhirnya. Iya. Akhirnya di betul. daerah yang lain orang Jawa kata ngangsu kawruh. Oh, ternyata kegiatan ini menarik bagi anggota muda. Nah, itu kan komunikasinya dengan selain Jota, dengan itu tadi akan tertarik, maka akan saling berkomunikasi, saling Iya. memberikan ilmu tadi. Iya. Iya, betul Kak. Jadi ada banyak. Nah, sama juga dengan WOSM ini juga menyediakan apa ya? Wadah seperti itu Kak. Jadi misalkan teman-teman nih mau explore
kita tuh di daerah kita punya apa sih kayak gitu. Nah itu bisa dibikin video kemudian dikirimkan kayak gitu. Iya. Nah nanti itu akan tampil di platformnya jotajoti.info. Jadi bisa kita akses, bisa kita promosi tonton juga, kayak gitu. Iya. Jadi bulan lalu kalau tidak salah WOSM juga membuka kolaborasi. Jadi siapa yang mau berperan aktif kemudian mau berkontribusi dalam mengenalkan pramuka di daerahnya masing-masing. Nah itu sudah dibuka juga oleh WOSM kayak gitu. Berarti lebih ke kita jadi volunteer, gimana sih kita ngasih tahu ke kakak yang mau join di Jota maupun di Joti kayak gitu ya kak? Iya, tidak hanya join juga sih kak. Jadi apa sih aktivitas kayak tadi Kak Raji, misalkan ada pramuka istimewa, kemudian ada Raimuna kayak gitu, itu bisa kita ceritakan seperti itu. Hai, terus tadi juga kalau sepaham saya tadi ya kak, kita kan bisa show up juga nih, kita tuh mau menampilkan nari dan sebagainya. Kalau di WOSM tadi itu kan ada campus site yang kita bisa unggah atau upload kayak gitu. Itu apakah di yang Indonesia ya berarti ya kak, itu juga samakah sistemnya, kita upload kemudian nanti kalau misal ada yang beruntung ya, bahasa gampangnya itu beruntung terus kita bisa ngobrol bareng juga gitu kak, atau gimana kak? Oke, kalau di yang Indonesia nih sama sebenarnya kak. Kalau kita untuk chatnya nanti pakainya platformnya Rocket Chat gitu. Kalau dari WOSM kan biasanya lebih banyak di Scoutlink ya kayak gitu, karena memang ada kerjasamanya. Nah kalau kita pakainya di Rocket Chat itu tadi, nanti ada seperti grup di WhatsApp atau Telegram mungkin ya kak. Jadi ada room-roomnya kayak gitu, ada ruang-ruangnya, iya. Ada ruang-ruangnya, ada yang ruangnya itu dia Indonesia, ada yang juga dia dari misalkan Sumatera, kemudian ada DIY kayak gitu. Jadi ada berbagai ruang yang disiapkan seperti itu. Nah ini tinggal kita mau masuk di mana nih, ngobrol sama siapa kayak gitu kak. Kemudian juga nanti ada webinarnya, kemudian mungkin kita bisa ngobrol ya istilahnya selepas webinar itu di Zoom gitu. Kalau tahun lalu itu kita kedatangan tamu juga kak, ini dari luar negeri. Jadi ada beberapa teman-teman, ada yang dari Korea, kemudian ada yang dari Malaysia, Singapura, itu yang join di Zoom gitu. Jadi bisa ngobrol, cuma memang basisnya dia bahasa Inggris gitu ya. Tapi memang ada kak teman-teman yang antusias sekali, jadi mereka pakai bahasa mereka, kita pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi nyambung juga, sama-sama translate gitu. Itu seru juga ya. Iya, betul sih kak. Berarti nih besok kakak itu bisa nggak cuman kalau tadi kayak ada Malaysia kan pramuka itu juga banyak, kalau di luar tuh kepanduan ya kak berarti. Iya. Berarti kita tuh bisa komunikasi sama kepanduan yang lain kayak gitu ya kak, lewat Zoom atau mungkin Skype gitu-gitu ya kak. Iya betul sekali. Terus kalau tadi nih kolom chat Rocket, tadi kan Kak Agnes bilang ada misal Sumatera gitu. Berarti nih misal nih kak, Kak Jenny ikut Joti, terus mau chattingan sama, kan dari Jogja nih kak, terus kita masuk di room chatnya Kalimantan gitu, berarti juga boleh dong kak? Iya boleh kak. Jadi nanti diperkenalkan dulu nih dari mana, JID-nya berapa, JID-nya berapa kayak gitu. Oke, nah terus nih kak, ini kan karena pakai internet ya kak. Terus gimana kalau misal nih kak di tempat rumahnya atau di kuartirnya itu yang internetnya kurang stabil kayak gitu kak? Nah memang ini tantangannya nih kak, karena basisnya internet, kalau nggak ada internetnya tidak bisa jalan gitu ya. Jadi mungkin kalau sekarang kan mungkin di kecamatan atau kelurahan ini biasanya ada fasilitas ini ya internet. Nah mungkin bisa dibantu merapat ke lokasi-lokasi yang memang ada akses internetnya begitu ya kak. Kan di sana kan ada kuartir-rantingnya. Nah iya kan, betul juga. Karena diletaknya di Kapanewon atau kecamatan tadi. Ya. Di setiap kecamatan atau di cabangnya, di daerahnya ini kan ada kuartir-kuartir juga. Nah itu bisa juga merapat ke situ gitu, karena memang pasti dari tiap kuartir juga ada menyiapkan internetnya gitu ya kak ya, untuk beraktivitas Jota dan Joti. Berarti nanti kakak nggak usah risau ya, pasti akan dibantu sama kakak yang ada di
tingkat kuartir ranting masing-masing Betul. seperti itu ya Kak. Dan ini pun kan setiap kuartir ranting pasti memprogramkan kegiatan ini. Ya, jadi kan menjadi satu kegiatan eventnya kuartir, baik itu yang nanti dilaksanakan oleh adik-adik DKC, biasanya kan itu kan. Kemudian fasilitasnya tadi, fasilitas dari Jota maupun fasilitas dari Joti pasti akan disiapkan oleh masing-masing kuartir masing-masing. Ya. Tuh biasa kalau pengalaman saya ya Kak pernah ikut Jota nih. Itu kayak apa ya? Pengalaman yang tidak bisa dilupakan karena apalagi waktu pertama kali Kak itu senang banget bisa difasilitasi sama kakak-kakak yang ada di kuartir ranting, bener-bener bisa ngobrol sama yang waktu itu dapet ada dari Sumatera pernah sekali walaupun agak susah gitu Kak nerimanya. Terus pernah juga malah dapet dari Cina Kak waktu itu. Tapi mungkin nyaut, mungkin nggak tahu itu ngobrol apa ya Kak, cuma pakai bahasa Inggris kayak nanya ini dari mana dan sebagainya kayak gitu. Ya Terus, karena Jota itu kan internasional juga kan, Iya. jadi tidak hanya nasional tapi kita juga tujuan gerakan pramuka salah satunya kan sampai menyeluruh ke dunia, ya. Mendunia gitu ya. Mendunia dan salah satunya kan kerukunan di dunia ini dengan gerakan pramuka atau kepanduan. Dan juga orari ini kan juga tingkatannya kan juga dunia ya Kak Raji ya juga ya. Jadi lisensi apa atau izin kita itu bisa digunakan juga untuk komunikasi ke luar negeri juga, tidak hanya di dalam negeri saja begitu. Makanya juga misalnya menggunakan satelit itu sendiri Kak Raji, itu karena satelit yang 8A2 orari ini itu melintasnya di garis ekuatorial atau di garis khatulistiwa, jadi orbitnya setiap berapa menit sekali begitu, dan itu setiap sekali itu melintas tuh 15 menit kurang lebih rata-ratanya, dan itu istilahnya kalau di kami itu namanya footprint atau cakupan dari satelit itu sendiri itu ternyata tidak hanya se-Indonesia Kak. Iya. Jadi kan kalau desain awalnya kan dianggapnya dari teman-teman di 8 itu satelit ini dibuat melintasnya garis ekuatorial itu karena biar mencakup ke seluruh Indonesia dan digunakannya untuk kebencanaan. Nah, tapi ternyata dimanfaatkan juga oleh teman-teman amatir radio yang misalnya dari Filipina, dari Australia dan juga dari Malaysia itu. Dan itu hanya mudah sekali, itu hanya pakai, katakan kalau yang paling yang lagi ngetren saat ini itu namanya antena meteran tukang Kak Raji. Jadi meteran tukang, meteran tukang yang kuning itu bisa dipakai. Bisa dipakai karena itu kan sifatnya konduktor ya Kak Raji, dan itu bisa dipakai untuk elemen dan itu bisa dilipat nanti. Begitu. Setelah dilipat itu bisa dipakai untuk situasi emergensi kebencanaan gitu. Praktisnya begitu. Itu bisa juga misalnya meminta kakak orarnya untuk mendampingi membuatnya begitu, karena kan seperti Kak Raji bilang tadi tidak hanya bagian komunikasi juga tapi kita juga punya tekniknya begitu. Nah terus ini kita balik lagi dulu ke Joti ya Kak, gimana sih Kak caranya kita itu untuk tadi mengisi laporan lognya yang ada di log.jota.joti.id, mungkin singkatnya sih Kak gimana tuh? Oke, baik. Jadi nanti kita ada siapkan format Kak. Jadi informasi-informasi tentang Jota Joti ini bisa diakses di jotajoti.id. Nah, nanti di situ ada contoh format-format baik log Jota maupun log Joti gitu Kak. Nah, itu gampang, tinggal diunduh kemudian diisikan. Nah, nanti kan teman-teman sudah punya akun JJID nih. Jadi tinggal registrasi, kemudian di situ ada menu upload log gitu kan. Nah, terus diupload, sudah selesai gitu. Jadi mudah sekali pelaporannya dan kita bisa menyiarkan kalau kita mengikuti Jota Joti gitu ya. Ya, jadi kan di log jotajoti.id ini nanti dipisah ini Kak. Jadi ada Jotanya sendiri, Jotinya sendiri, karena memang kan untuk sistem pelaporan ini kan berbeda ya pastinya. Di amatir radio kan kita punya formatnya sendiri. Contohnya, misal kalau di amatir radio pasti harus tahu call lawannya siapa. Kemudian waktunya ini kalau di standarnya kita pakai waktu UTC ya, Kak, Universe. Waktu yang bukan WIB, WITA ataupun WIT gitu. Tapi ini waktu yang internasional. Kemudian frekuensinya berapa? Nanti juga diajarkan juga salah satunya oleh kakak dari Orari itu biasanya adalah juga pelaporan sinyalnya. Jadi sinyalnya diterima seberapa itu juga biasanya strength signalnya gitu.
Nanti juga mungkin ada pertukaran GID atau JGID-nya gitu. Dan kalau di Joti mungkin beda ya Kak Agnes kayak di itu Iya, ya. betul. Jadi formatnya beda ya, Kak. Jadi kalau di Joti kan mengikuti aktivitas apa, kemudian ada foto aktivitasnya. Nah, kayak gitu. Jadi ada buktinya begitu iya, ya. betul. Jadi nanti formatnya berbeda, tapi nanti akan disiapkan juga oleh biasanya oleh jotajoti.id itu tadi gitu. Dan ini log ini nanti tidak bisa asal-asalan ngisi ya Kak Agnes ya. Jadi nanti ada apa ya? Mungkin akan ditinjau dulu ya oleh kakak-kakak yang di betul. volunteer maupun di jotajoti.id itu sendiri ya. Iya, jadi ada pengecekan gitu Kak nanti. Dan itu Nah, diverifikasi dan- juga ya itu. dan teman-teman punya kesempatan untuk memperbaiki gitu. Jadi sebetulnya diisikan saja sesuai formatnya gitu ya Kak. Betul. biar nggak Yang penting revisi gitu. jangan takut salah. Iya, Salah iya. ini. Jangan takut salah. Nah, apapun kan ini di awal-awal Iya. itu ya. Itu sih Kak. Nah, tadi cukup jelas banget ya Kak ternyata caranya tuh gimana. Iya. Nah, karena ini kayak udah ngobrol banyak banget ya Kak. Gimana kalau misalnya kita tutup dulu nih untuk dari pertanyaan tentang Jota-Joti ini, harapannya nanti kakak semua itu bisa mengikuti dan lancar dalam berkegiatan Jota dan Joti. Kita Oh iya nih tunggu ya. waktunya. Kapan ini Jota-Jotinya nih? Iya nih. Ini bulan Oktober ya Kak? Iya, berarti dekat lagi Bentar nih. lagi ini. Pertengahan Oktober ya? Iya, betul, nah. pertengahan Oktober. Tanggal tepatnya kapan Kak Diani? Tanggal 18 sampai 20 ya Kak? Nah, Iya, itu wah. jangan sampai lupa ini. Harus dicatat dulu ya Kak. Kita tunggu nih partisipasi kakak dan kita seru-seruan bareng buat ikut kegiatan Jota dan Joti. Begitu ya Kak? Nah, Iya. kita akhiri dulu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Suraji, kemudian Kak Agnes dan Kak Saka sudah berkenan untuk sharing-sharing dan kita sharing manfaatnya apa aja sih yang kita dapat dalam Jota Joti ini. Jangan lupa untuk tonton podcastnya. Sampai jumpa. Salam Pramuka. Salam. Salam.